Demonya dari Huawei-nya langsung ya Pak? Atau sama Pak Riki juga? Ada 2 sesi Pak. Sesi pertama itu Huawei dan Pak Riki, terus yang sesi kedua Pak Riki aja. Gitu. Oke. Kalau oke, boleh diinfokan Pak untuk perangkatnya yang akan diimplement nanti apa aja? Yang di Universitas Makassar ya tadi? Hampir dari semuanya sih Pak, dari switch core sampai AP-nya sih Pak. Router juga nggak Pak? Kenapa? SD1? Router enggak kayaknya. Router Oh, enggak Pak? Router enggak. berarti Router campus enggak. aja ya? Oh ya. Campus sudah Oh lingkup berarti. switch sama AP ya, campus ya. Iya, switch sama AP. Kalau mau Oh. ada router SD1 nanti bisa ditambahin aja sih Pak. Nggak bisa langsung itu. Oh, gitu. Ini harus diganti sih password. Nah, kalau kita mau add sih kalau dari dashboard yang ini ada yang berbeda nggak dari yang sebelumnya? Nah, sih kemarin saya sempat nggak ikut. Nah, kemarin ikutnya nah. Oh, lebih config doang ya. Oh, oke. Siap, siap. Nah, kalau kita mau add tuh pertama setelah kita masuk ke tenan, kita bisa bikin site-nya dulu, Pak. Jadi kita masuk ke resource center. Setelah itu kita bisa create misal yes. Kalau site itu lebih ke cluster atau gimana tuh, Mas? Jadi misal di Universitas Malang ini punya beberapa tempat tipe yang atau kalau misal kok kantor itu misal kayak HO terus brand 1, brand 2 kayak gitu sih Oh, Pak. oke. Nah, di site itu berarti bisa kita bikin apa namanya sub konsepnya enggak? Gimana Pak? Atau ada Sorry nggak. global aja? Gimana Pak? Sorry. Misal tuh saya kan di dalam satu site nih ada Mm-mm. beberapa lantai. Kita mau pisah gitu gimana tuh? Pisah per lantai. Untuk Ya, konfigurasinya untuk beda lagi apa gimana Pak? konfigurasinya beda. Misalnya lantai satu kita pakai VLAN berapa, dua berapa gitu. Oke, kalau itu nanti bisa misah per vilanya aja sih Pak. Kalau site-nya bisa tetap jadiin satu. Atau kalau Oh, emang saya mau di uh-uh. Kalau emang mau dipisahin lagi nanti dipisahin per site juga aman aja sih. Itu. oh, oke, oke. Berarti artinya dalam satu site itu bisa isinya tuh semuanya langsung gitu ya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, oke. Akses Tapi point-nya kalau pakai misalkan, hmm, gimana? ya gimana Mas? Kalau kalau akses point-nya kemarin pakai controller juga nggak Pak? WLC atau Katanya WLC? nggak ada sih. Oke, berarti akses point aja ya. Oh, switch Oke. nggak masuk ya? Ini LSW ini switch Pak. Oh, LSW itu switch ya? Jadi di sini kita perlu state dari awal sih Pak. Site ini tuh isinya apa Oh, aja. Tapi kalau kalau mau AR itu apa sih? AR itu akses router Pak. Nanti untuk SD1, kemudian Oh, FA itu firewall. Heeh. oh, Nah, firewall. semua di checklist nggak apa-apa Pak. Sebenarnya biar aman sih kayak gitu aja. Jadi nanti ketika mau ada penambahan firewall ataupun router tinggal nambahin. Soalnya ketika udah di implement itu kita nggak bisa nambah nih device type-nya. Oh, Gitu. Jadi better kita checklist semua aja sih. Nah, nanti karena ini nggak ada controller yang kita checklist akses pointnya. Tapi kalau ada controller yang di checklist adalah WAC-nya. Ini tuh. Nah, secara oh, dia otomatis, pilihnya salah satu ya? iya betul. Kayak gitu Oh, sih Pak. oke, oke, Kalau oke. emang cuma ada akses point aja kita pilih aja akses point. Oke, oke. Untuk configuration mode-nya kita pakai default karena kita config dari awal. Source type-nya juga default sih. Nah, di sini kita juga bisa langsung add perangkatnya sih Pak by ISN biasanya. Jadi nanti kita bisa Oh, add switch bisa akses switch ada satu terus cara ISN mudahnya nggak switch. kayak upload Excel gitu? Ada nggak? Gimana Pak? Sorry. Ada cara mudahnya nggak kita
kita ketik dulu di Excel, jadi kita tinggal upload gitu, ada nggak? Apa harus satu-satu? Harusnya bisa batch import sih Pak. Bentar. Ini kalau kayak gitu kita apply dulu ya. Kita deploy saat ini. Ini kita close. Nah, kalau kita mau batch import sih juga bisa sih Pak. Nanti download template-nya aja. Ada template-nya ya? Oh Iya. ya. Bentar. Boleh. Jadi supaya sekaligus itu sekalian kita punya data langsung diupload gitu. Iya. Nah, nanti kayak gini sih Pak template-nya. ISN, kemudian device name-nya, device model. Description ini opsional sih. Saya set ID. Kayak set atau itu opsional aja ya. Yang penting nama WSN ya. Iya, betul. Kayak gitu sih. Nah, contohnya kayak gini. Oh iya. Kayak gitu. Boleh. Kalau emang deployment-nya ada banyak perangkat sih kayak gitu biasanya. Itu. Iya. Yes, yang penting device-nya connect ke internet, Pak, ke cloud. Nanti ketika ASN-nya udah kita add ke cloud NCI ini, ya secara otomatis harusnya sudah terkontrol dari sini sih, Pak. Kayak gitu. Nah, ini di site manajemennya, di device management, ketika udah di add semua perangkatnya, kita bisa config nih Pak, di site configuration. Nah, ketika nanti ada pembedaan site, ini bisa dipilih. Jadi setiap site nanti punya konfigurasi yang berbeda. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin untuk switch, nanti di switch kita bisa add subnet. Di sini kita bisa create DHCP segala macam Pak. Nah, device-nya nanti bisa pilih DHCP servernya mau di switch mana, kemudian subnet name-nya bisa di VLAN service gitu. VLAN service. Sebentar. Ini kemudian VLAN ID-nya misal 10. Kayak gini Pak. Nah, ini mau diaktifin atau enggak yang DHCP servernya sebagai server ataupun relay, ataupun DHCP-nya di off kan juga bisa. Kayak gitu. Kemudian DNS kita juga custom. DNS bisa di custom isi manual ya? Betul, yes. Gitu. Nah, ini nanti untuk network manajemennya sih, berarti si network manajemen si device-nya ya? Nah, ini nanti kalau mau buat si access point-nya, DHCP access point-nya bisa di cloud IP ini Pak, karena kan dia nggak pakai controller kan, jadi harus di cloud IP. Langsung diarahin langsung ya? Jadi kita juga ada sih Pak deployment yang lebih mudah sebenarnya. Jadi nanti si access point-nya kita deploy belakangan. Yang pertama kita deploy si switch-nya. Jadi kita akan konfigurasi si VLAN-nya, VLAN untuk manajemen access point-nya ya. Nah, kemudian kita create di sini nih VLAN-nya tadi, IP address-nya berapa untuk manajemen access point. Nah, di sini kita bisa add controller address auto negotiation. Jadi nanti ketika si access point yang masih baru ini connect ke switch yang punya DHCP subnet ini, dia akan otomatis dapat manajemen controllernya. Jadi bisa kita nggak perlu add ISN si access point satu persatu. Gitu. Virtual ya? As long si access point dapat DHCP dari subnet ini, dia akan otomatis ter-add di si NCI-nya ini sih Pak. Kayak gitu. Jadi virtual controllernya di itu ya? Gitu. Ini untuk subnetnya kurang lebih kayak gitu. Ini ada fitur ininya nggak Mas? Redirect tunnel gitu, jadi via CLI gitu. Redirect tunnel untuk apanya Pak? Ke arah CLI gitu, nggak kayak ginian. Ada Pak. Apa harus konsol langsung? Ada. Jadi nanti kalau untuk itu ya di resource center ini sih Pak. Nanti kita masuk ke site-nya. Go to site ya. Go to site. Sorry. Nah, device management ini. Jadi device management di set T1. Nanti ketika ada device di sini kita bisa langsung klik dan nanti ada menu buat masuk ke CLI ini sih Pak.
Mm-mm. CLI atau gitu ya. Mm-mm. Jadi nggak perlu konsol satu-satu, bisa langsung dari sini. Dia udah auto aktif belum yang telnet, SSH gitu? Apa perlu Udah di auto manual aktif Pak, dulu? udah Udah auto auto ya? aktif. Mm-mm. Oh, oke oke oke. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke set configuration tadi. Switch selain subnet ada routing juga. Nanti mau di add static route, Hmm, ya device-nya ya, apa yang mau dikasih static route, kemudian destination, masa sama network. Kurang lebih sama lah sama static route yang lain. Kemudian oke. OSPF juga ada di sini. Nah, interface ini yang cukup memudahkan juga ya Pak. Nanti kalau mau kita config interface-nya, Oh, di sini nanti akan ada pilihan switch-nya. Satu oh, nanti power portnya switch. masing-masing bisa ya. Kita kita klik di sini switch-nya. Nanti di sini akan terlihat tuh Pak secara fisikalnya port 1 sampai 24 gitu misalnya. Nah, kalau kita mau config secara batch gitu ya, misal dari port 1 sampai 10 itu mau Hmm. DHCP untuk si access point itu juga bisa. Jadi kita select Oh, semua, bisa di range ya. ya itu. Jadi kayak port group gitu Pak Iya, iya. konfigurasinya. Nanti kita scroll ke bawah konfigurasinya di situ semua sih Pak. Untuk port link type-nya mau terang ataupun akses, kemudian VLAN berapa aja tuh di sini kayak gitu. Oh. Mm-mm. Sama ini untuk di Huawei sendiri untuk pilihan satunya itu secara default bisa dimatiin atau enggak? Bisa Pak, itu by default kan untuk manajemen ya, tapi kita bisa Ah, undo sih Pak. oh bisa ya. Oh, Di undo VLAN satunya gitu. oh berarti artinya masih bisa ya. Betul kayak gitu. Kalau untuk kayak kayak security-nya gitu kayak spanning tree itu udah defaultnya aktif atau perlu diaktifin? Spanning tree nanti perlu diaktifin Pak di sini juga. Oh ada juga. Mm-mm. Kayak gitu. Ini untuk wireless autentikasinya nanti, atau kita bisa add juga di sini sih Pak nanti. Ya access point, kita bisa create SSID yang di sini. Oh sama ini kalau untuk di SSID bisa ada grouping SSID nggak mas? Misalkan saya punya SSID A, saya hanya mau di broadcast di beberapa access point gitu, ada nggak? Mm-mm. Bisa sih pakai gitu. Ada ya. Jadi Mm-mm. saya nggak Oke. mau ke broadcast ke semua gitu. Betul Pilihannya betul. cuma di beberapa access point. Itu bisa. Kayak gitu. Itu bisa ya. Yes. Nah, nanti VLAN-nya pakai VLAN untuk servisnya kan berarti. Untuk si user si WiFi-nya itu VLAN berapa Ya, nanti taruh di sini. Ini beberapa saya fitur juga. oke. Seperti di hiding, DNS snooping, maksimum number user di sini juga Pak. Ini untuk maksimal Un- per satu SSID ya. Mm-mm. Untuk pilihan device-nya tentunya di sebelah mana? Pilihan device apanya Pak? Si access point-nya tadi. Jadi saya SSID ini diarahin ke access point ini doang gitu. Itu sebelah mana? Mm-mm. Bentar. Iya, kita pilih access point mana aja gitu yang nggak broadcast SSID. Oke, bentar kita create coba. Oke, ketika create SSID ini untuk autentikasinya ya Pak. Nanti mau pakai .1x atau pakai WPA biasa itu di sini. Ya. Gitu. Kemudian untuk radius servernya kita juga bisa create di sini Pak. Untuk autentikasinya nanti pakai apa Pak? Biasanya pakai radius juga dia, pakai portal. Dia radiusnya ada external radius server atau kita create di sini juga Pak nanti? Eksternal. Ada eksternal. Ya. Tapi biasanya Oke. kita nggak di sini langsung dari si gateway-nya, dari mikrotiknya. Kita pakai Mm-mm. mikrotik soalnya layer 3-nya. Oh, oke. Oke. Jadi dari Nanti sini kalau security-nya cuma open aja udah.
Oh iya, open, betul. Jadi kalau dari Mikrotik biasanya yang penting ininya sih Pak, VLAN-nya nanti sesuai Ya, sama DCP dari Mikrotiknya kayak gitu kan. ya. Nanti kita arahin ke VLAN itu di Yes, radio betul. server. Ya itu. Berarti settingan portalnya udah di Mikrotik semua ya Pak ya? Ya, Mm. Nah, di sini untuk rate limit juga ini bisa per apa? Per SSID di limit berapa Mbps ataupun per terminal Pak. Jadi per user itu dapat berapa Mbps bisa di sini juga. Itu kemudian di sini ada ACL, filtering juga, application sama URL. Bisa Pak, MDNS bisa. Iya Pak. Mm-mm. Oh, oke. Tadi kan infonya mau di ini ya Pak, pembedaan SSID ya, dibanding ke grouping AP-nya tadi ya. SSID ya. Itu itu tuh perbedaannya per lantai atau ada satu lantai terus Enggak, access point-nya? misalkan dalam satu lantai ini ada 10, saya hanya mau broadcast ke 5 access point aja. Nah, Oke. Karena setahu saya kalau tanpa controller ya, ini masih global ya per site. Paling perbedaannya oh, per site. Tapi nanti coba saya cari tahu lagi sih Pak, apakah oh ya, ada grouping per AP-nya. Nanti saya info lagi sih kalau untuk ya itu ya. boleh boleh Mm-mm. boleh boleh. Gitu. Nah, kurang lebih untuk kasus semuanya kayak gitu sih Pak. Oke oke. Mm-mm. Ada tambahan lagi atau pertanyaan lagi Pak? Ada tambahannya nah? Ada tambahan lagi nggak? Oh sama ini SSID. SSID itu maksimal berapa mas? Maksimal 16 Pak. 16 Itu itu untuk itu di 2,4 sama 5G-nya atau dipisah tuh? Jadi satu sih Pak. Oh jadi 2,4 sama 5G berbarengan itu jadi 16 Bisa gitu ya? 16 ya betul. Mm-mm. Betul. Layan ya, MAC address. Kayak gini sih Pak di sini. Blacklist. Nanti di list aja sih Pak. MAC address-nya ada berapa. Dipisahinnya di enter aja. Kayak gitu. Atau WLAN security ini juga cukup berguna sih biasa kalau di kantor atau yang crowded gitu space apa office-nya masih ada yang pakai hotspot segala macam itu kan pasti mengganggu sinyal si access point-nya. Ini kita bisa activate untuk supaya si user yang connect ke access point Huawei ini dia bisa keblok dari hotspot lain. Entah itu access point lain nggak mati sih Pak, tapi usernya nggak bisa connect ke situ. Mm-mm. Karena kita ngirim package untuk reject. Oh nge-attack si hotspot itu ya? Mm-mm. Mm-mm. Itu sih. Tapi kalau di sana masih ada apa access point yang eh, existing brand lain yang masih aktif sih, kita bisa add di whitelist sih Pak, biar nggak keganggu. Itu Itu nge-whitelist si apanya tuh? Si si perangkatnya atau access apa? point-nya, MAC address access point-nya atau SSID existing Oh SSID existing bisa ya? bisa di whitelist.
Gitu. Soalnya kalau MAC address kan agak susah gitu. Betul, Pak. Biasanya SSID aja sih, heeh, Oke, oke. gitu. Kalau di sini itu misalkan nih, saya Mhm. config access point di salah satu site. Terus misalkan si access point itu kita pindah ke site lain, itu ada perlu yang di unbind nggak? Dipindah site gitu ya, Pak, ya? Ah, kadang kan Kalau suka dipi beberapa kan suka nyangkut tuh. mhm, Perlu di mhm, unbind, dan itu mhm, baru di sini bisa dikonfigurasi ulang. heeh. Kalau mau dipindah site sih kita harus delete dari site existing dulu, baru kita add lagi ke existing ke site yang lain sih, Pak. Nanti Cuma cukup ketika delete aja ya. delete terus add ke yang baru. Nanti dia otomatis ngikut, konfigurasi di site yang barunya, Pak. Oh, soalnya di Mhm, beberapa ini ya brand kan harus di unbind dulu kan dari set mmm, ini. mhm, mhm. Jadi Cukup kalau di-delete misalkan aja sih, Pak. nggak di unbind dia nggak bisa. Betul, betul. Ini juga kalau nggak di-delete juga nggak bisa di-add ke site lain sih, Pak, Nah, atau berarti tenant kalau lain. ini cukup delete aja ya, nggak perlu ada Mhm, unbind, nggak ada mhm, mhm. konfigurasi lewat CLI gitu nggak perlu ya. Enggak sih, Pak, karena dia config-nya, global. Oh. Sama ini Mas, mau tanya terkait misalkan nih saya udah create di sini project tersebut dan project tersebut itu selesai lah kontraknya dengan Inforte. Nah gitu Mhm. migrasinya itu gimana ya? Perangkatnya masih mau dipakai atau enggak ya, Pak? Ya maksudnya perangkatnya itu masih dipakai tapi kita serahkan full aksesnya ke si customer gitu. Tinggal serah terima si kredensialnya aja sih, Pak, sebenarnya. Sedangkan si projectnya itu masuk di MSP-nya Inforte ini nih. Kita migrasiin ke akunnya dia tersendiri gitu. Oh, migration. Nah, Oh, berarti mereka udah punya akun sendiri, udah nggak pakai ya, akunnya Iforte ini ya? ya. Oke. Hmm. Oh ini meja. Iya. Oh, tahu. Oh, ada kue. Nah, itu dia. Kue tambahan. Kalau config-nya kayak mesti dari awal lagi deh, Pak. Cuma Oh, diulang kalau ya. di-import sih, ya tadi sih Pak pakai batch import. Heeh, Tapi dia kosongan ya. kosong di set baru ini. Karena setauku eh, belum ada fitur set migration sih. Tapi nanti coba aku tanya ke principal lagi ya. Ya boleh. Mm-mm. Monitoring nanti bisa di sini ya Pak untuk terminalnya. Ini monitoring terminal. Si usernya ini, si user yang connect ini untuk monitoring device kita sendiri. Oke, sekarang ada ini. Tapi dia ada ininya nggak mas? Grafiknya gitu. Pemakaian di monitoringnya. Nanti di perangkatnya sih Pak ada grafiknya. Oh, per masing-masing device ya. Mm-mm. Oh, bukan global gitu. Misalkan Kalau site ini kalau global kliennya paling di sini Pak. oh di dashboard. Mm-mm. Itu pilihan site-nya di sebelah mana? Kalau ini karena masuk global. Saya cuma mau butuh reportnya ya untuk site ini doang gitu.
Wait, satu. Ini masih global deh pakai. Oh, jadi Kalau yang dalam graphical tadi satu emang MSP dari ini si tarik semua ya? mm-mm, bisa. Mungkin kita coba create set ya. Mm-mm. Masih Untuk sama sih global, pakai nah, enter. dua-duanya. Ya. Oh bisa Pak. Yang mana Pak? Oh ini Pak bisa di sini sih Pak. Jadi nanti kita pilih aja site-nya. Karena dia kan mapnya akan milih yang beda ya. Tadi koordinasi si maps-nya. Kayak Oh, jadi diklik di bagian map-nya ya? iya deh. Nah, berarti alamat tentuin dong itu, nah. Kalau itu kan di set location ini Pak. Ya, Nah, nanti di add di sini sih. Paling kayak gitu. oke, 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 oke. Ada yang tanya lagi nggak, Nal? Om Yudi, Om yang lain coba tanya tuh kalau ada yang mau ditanya. Oh ini sih Pak. Kalau SSID ya untuk wireless. Paling nanti di sini. Eh, ini per AP-nya, kemudian per SSID bisa di sini juga. Oh, buat depannya Mm-mm. ya. Mm-mm, Pak. Nanti kalau mau ada upgrade device software-nya bisa secara batch Pak di sini nanti. Oh, dia nggak auto update ya? Berarti harus kita yang update ya? Iya Pak, betul. Oke, oke. Berarti ada schedule-nya ya? Betul. Ada yang mau tanyain lagi Pak? Mungkin. Mas Yudi, mungkin ada yang mau ditanyain? Tanyain sebelum implementasi nih. Kapan Pak timeline implementasi Belum jalan? bro, Kita sih masih Rencananya. proses pengiriman sih, Mas. Oke. Tapi masih jalan Jadi di Desember ini atau di Januari Pak nanti? kalau pulling kabel mungkin udah jalan. Ah, kemarin oke. ini Om Vincent, saya udah ngobrol Mm-mm. sama Pak Riki. Kalau Yes. estimasi itu kemungkinan teman-teman dari Virtus itu paling coba di Senin dan Selasa itu buat bantu kita staging berangkatnya sama Mm-mm. testing yang add ke cloud ini Pak, yang Mm-mm. testing Mm-mm. itu dulu. Oh gitu. Tuh, harusnya harusnya coba Yudi confirm deh Yud nanti ke eh, internal lu ya Yud ya. Itu hari apa? Karena harus Oke. janjian juga nih Oke, sip. sama pihak Virtus yang di pas visit nanti biar jadi Yep. teman-temannya tuh ada waktu buat spare dan saya juga bisa ajuin tempat buat stagingnya Yes. gitu-gitu sih. Harusnya 2 atau 3 hari sih, selebihnya nanti by calling aja atau kayak kayak gini by Zoom lagi kalau ada Mm-mm. kendala-kendala Mm. gitu. Kalau yang hari yang pas visit itu buat pengetahuan aja Pak, karena kemarin AP yang di demo itu kan memang sudah bentukannya udah langsung jadi. Nah, saat yang pengiriman ini ada beberapa yang kayak modular gitu Pak. Jadi ada yang pakai card gitu. Nah, saya nggak kita nggak belum karena belum pernah jadinya
khawatir salah tancepin jadinya isu kan. Nah itu yang Ya, butuh pengenalan aja sih. Dia ada oke. beberapa part-part bagian ya kalau nggak salah ya di AP-nya tuh Pak, gitu. Oke, Pak. Oke, Yang oke. nah itu butuh visit itu. Nah nanti coba besok deh saya internal ke vendor saya yang di Makassar, saya coba fixin di hari Kamis, jadi teman-teman bisa visitnya di apa tuh gitu, Senin atau Selasa atau biar staging segala macam gitu ya paling Oke, Pak. oke, Nanti oke. saya juga Siap, Pak. update ke Pak Riki sih, Siap, gitu-gitu. siap. Boleh, boleh, Pak. Pak Vincent ini join ke grup yang Makassar itu apa enggak Pak? Belum, Apa Riki belum, aja? Pak. Ini sih, Pak. Saya backup Pak Riki aja karena beliau masih ada meeting lain kan. Jadi ini saya backup aja sih. Gitu. Nanti Ya udah itu. koordinasinya tetap sama Pak Riki lagi. Nah, Oh, oke oke. ya. Ya udah, ya udah. Gitu. Ada lagi Kang Asep yang teman-teman yang lain? Mumpung masih ini. Paling ini untuk license-nya itu gimana? Tyson. Ya, ini kan pakai license ya, Mas Iya, Vincent ya. iya, betul, betul. Nah, nanti yang injeknya dari siapa gitu, dan apa aja sih license-nya isinya? Entah atau ada firewall-nya atau gimana gitu. Mm-mm. Oh, oke, nanti diinfoin sama Pak Riki saya harus. Oh iya, nanti saya Mm-mm. coba tanya sih. Mm-mm. Mm-mm. Harusnya kemarin emang ini kan enterprise untuk yang pakai license, cuma kemarin kita Mm-mm. di developnya dikasihnya udah harusnya nggak ada inject macam-macam karena kita perangkatnya cuma tadi aja sih core suite, distribusi sama AP aja sih belum sampai Mm-mm. router segala macam sama Mm-mm. beberapa fitur. Tapi tadi nanti saya make sure lagi deh Mm-mm. gitu. Ya, Oke. soalnya kalau ngelihat di dashboard ini cuma 90 hari deh kalau nggak salah. Ya, ini untuk trial license-nya sih, Pak. Oh, Ini untuk yang campus nah ini itu makanya trial makanya license. kemarin saya agak sedikit ini nih Pak mau make sure Mm-mm. ini kalau udah distribusi harusnya langsung diinjek itu dong, bener nggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Kalau kalau kita sih biasanya inject license pas emang tetap harus inject license lagi sih, Pak, ketika sudah deliver barangnya ya. Memang gini, Kita sebelumnya saya sama Pak Riki minta dua nih misalnya. Kalau pas itu kan Pak Riki bilang kalau yang untuk yang production ini masih proses. Terus saya Mm-mm. minta buat yang trial dulu Pak, karena teman-teman Oh mau lihat iya. dashboard, Mm-mm. Iya, iya. macam-macam. Nah, kan nggak dikirim-kirim tuh yang trial pun. Akhirnya saya Mm-mm. minta deh karena ini udah mendesak, makanya dikirim. Mm-mm. Nah, kalau udah dikirim yang production harusnya kan nggak diinjekin yang trial, tapi nanti tak tanya deh coba Mm-mm. Iya, Pak. Boleh, Pak. Nah, gitu. sama Ada aku lagi? tanya ini, untuk license ini dia ngebacanya akun si MSP ini atau site-nya? Di MSP juga. Tetap di MSP MSP itu? nanti. Oh, di MSP. Mm-mm. Hmm. Saya kira tuh misalkan di dalam site-nya kita injek gitu. Tapi di sini juga bisa sih harusnya di import ya. Soalnya Tapi khawatirnya misalkan sekarang boleh lah di Makassar. Terus kita ada project lain nih. Kan bukan di Makassar di mana gitu kan beda-beda mm-mm. site. Nah, Iya. itu ngegabung ke MSP atau site Oke, license-nya. bentar. Coba kita cek ya. Bisa PJS dulu atau apa dulu karena jadi kalau corporate itu ada SDG harusnya jadi gini lupa ya ya beda. Oh ya kamu bisa jadi Di sini sih, Pak, nanti tetap di MSP bisa. Harusnya ketika kita inject di site-nya pun dia auto record semua MSP, semua tenan. Jadi secara global di MSP-nya kalau inject. Oh, berarti Mm-mm. si license itu ngebaca si SN atau MAC si device-nya ya? Iya, betul, Pak. Kayak gitu. Oh, Tapi jadi sebelum nggak bakal sebelum ketuker lah ya. betul. Sebelum implementasi kita inject di sini semua sih, Pak, biasanya. Gitu. Berarti secara database artinya
intinya si license itu ngebaca MAC address di perangkat atau SN-nya ya. Iya, betul, Pak. Misalkan saya nih pakai misalnya dari ini project A nih udah kita injek, terus saya masukin perangkat dari project B, itu nggak bakal kebaca berarti ya? Nggak bakal, Pak. Karena di database yang kita injek ini nggak ada SN yang Oh, perangkat B tadi. oke oke siap. Yes. Jadi satu SN, satu license. Oh, siap. Berarti bukan ngebaca jumlah device ya, tapi SN device ya. Bukan, Pak, ya. Memang ketika kita sizing, ketika BOQ itu kan license-nya jumlah device-nya ya. Tapi nanti ketika udah deliver si nanti effortnya akan dapat si ininya sih, Pak, license per SN-nya. Yang kita khawatirin takutnya ke tuker gitu device-nya. Enggak, itu udah Kalau pasti ngelihat enggak sih, Pak. jumlah device, Mm-mm. oke. Berarti aman kalau ngebaca di SN gitu. Yes, aman, Pak. Sama kalau misalkan nih ada perangkat yang udah terinstall rusak kita RMA, berarti dia ada pergantian SN ya di license-nya atau gimana? Untuk RME ya, nanti RME nanti kan ada penggantian SN dan harusnya karena perangkatnya diganti, nanti license-nya juga ikut diganti sih, Pak. Oh, ya. Berarti otomatis berarti ya ketika di Mm-mm. RMA diproses langsung sama DC atau ininya langsung ya? Iya, betul, Pak. Oh, oke oke. Baik, terima kasih. Yes, terima kasih. Nal, ada yang ditanyain lagi nggak, Nal? Mungkin teman-teman yang di situ, Nal. Di operasional kayak ini nih, Irfan, gitu. Ya udah. Kalau memang sudah tidak ada, nanti kita ya sambil coba lah nanti berjalan. Paling minta tolong bantuan tim teman-teman Virtus ya Pak, kalau Iya, ada siap. kendala-kendala di fast responnya, karena kita lagi dikejar waktu nih Pak untuk ini. Sama Iya. nitip pertanyaan yang trial license ini Pak ya, Pak. Mm-mm. Yang Siap, kampus siap, Pak. trial license ini mau bagaimana gitu. Oke, siap, Oke. Pak. Nah, ini Sip. Berarti boleh kita ada perangkat demo gitu buat kita coba. Kalau demo ke mana Pak biasanya Pak Vincent? demo gimana, Pak, POC, maksudnya? POC. Demo perangkat Pak, kalau buat di Jakarta Pak, ada nggak Pak Hmm. Vincent? Kalau demo POC dari kita ada sih, Pak, perangkat. Buat kita Apa coba aja tuh Pak? Apa aja tuh Pak perangkat yang kalau boleh tahu Pak? Nanti harusnya switch sama akses point sih kita ada dari Ada ya? Virtus ya. Nanti Sip, infoin aja Pak di grupnya kalau emang ada Oh gitu. kebutuhan untuk Gitu. demo untuk sebelum implementasi gitu kan, mau dari tim implement mau ada nyoba-nyoba, diinfoin aja Pak, nanti kita siapin kalau barangnya ready. Oke, Harusnya sih masih ada sih. saya coba request ya. Yep. Sip, makasih Kak. Yep. Ada lagi? Udah clear? Cukup dari saya memang. Oke, Udah makasih cukup, Mas. semua ya. Berarti Oke, ya. siap. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Nanti boleh di up Oke. di grup aja ya. Ya, oke, makasih Siap, Pak siap. Vincent, Terima kasih Mas Pak. Asep, Mas Akin, Mas Zainal. Ya, Oke, kasih. Terima kasih semuanya. kan live.